Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang. Kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai apa saja pendapatan dan penghasilan P3K Kementerian Agama atau Kemenak yang baru diangkat di tahun 2025. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembahasannya, secara umum, Bapak Ibu berbicara mengenai penghasilan atau pendapatan seorang ASN, baik itu P3K ataupun PNS, termasuk nanti gaji dan tunjangannya, sifatnya tentunya relatif, tidak sama, berbeda tiap orangnya. Tergantung nanti posisi pegawainya sebagai apa, golongan dan pangkatnya berapa, jabatannya apa, bekerjanya di mana, di instansi atau kementerian apa, semuanya menjadi penentu besar atau kecilnya penghasilan atau pendapatan Bapak Ibu sebagai ASN. Jadi nantinya Bapak Ibu ini misal saja, cuma misal jika ada niat menggadaikan SK untuk berhutang, saran kami tolong dipikir ulang beberapa kali, lihat dulu nanti penghasilan gaji Bapak Ibu berapa, dihitung kira-kira dapatnya berapa per bulannya, dan keperluannya berhutang untuk apa. Jika sifatnya tidak mendesak atau bukan skala prioritas, bukan karena terpaksa, sebaiknya jangan dulu digadaikan SK-nya. Sayang Bapak Ibu. Tapi itu semuanya hak pribadi Bapak Ibu. Kami cuma menyarankan saja. Oke, kita lanjut kembali ke pembahasan awal Bapak Ibu. Nanti pembahasannya terlalu sensitif, terlalu berlebihan, kejauhan. Kita lanjut saja ke pembahasan awal kita mengenai penghasilan P3K Kemenak di tahun 2025. Secara umum, untuk penghasilannya ada 3 penghasilan utama. Yang pertama tentunya gaji pokok beserta komponen gaji yang melekat dan tunjangan gajinya. Standarnya, susunannya seperti ini. Yang pertama, gaji pokoknya ditambah tunjangan keluarga, ada tunjangan istri atau suami bagi yang sudah menikah atau sudah kawin, dan tambah tunjangan anak jika mempunyai anak. Seterusnya ada tunjangan umum. Seterusnya ada tunjangan fungsional untuk jabatan yang sifatnya keahlian atau keterampilan. Contohnya guru yang akan mendapatkan tunjangan fungsional salah satunya. Selanjutnya ada tunjangan beras berlaku untuk semua. Selanjutnya jika ada tunjangan pajaknya. Selanjutnya jika ada tunjangan lain-lain. Selanjutnya khusus daerah terpencil biasanya akan mendapatkan tunjangan daerah terpencil jika tempat tugasnya di daerah terpencil. Untuk potongan gajinya Bapak Ibu, umumnya ada potongan BPJS atau IWP, iuran wajib pegawai, jika nantinya ada. Terkait masalah simulasi, perhitungan gaji pokok Bapak Ibu sudah kami sampaikan pada video kami yang telah lalu. Silakan nanti dilihat Bapak Ibu untuk membayangkan besaran gaji pokok Bapak Ibu berapa. Di sini, Bapak Ibu, untuk golongan 5, lulusan SLTA sederajat, dengan status kawin 2 orang anak, rata-rata penghasilannya 3.300.000 sekian, kurang lebihnya. Untuk golongan 5, dengan status kawin 2 orang anak. Bisa dilihat di sini slip gajinya Bapak Ibu. Oke. Itu terkait gaji, silakan nanti dilihat saja video kami untuk perhitungannya. Kita lanjut, selanjutnya ada uang makan. Uang makan di sini Bapak Ibu secara normal dibayarkan secara bulanan atau tiap bulan berdasarkan daftar hadir pegawai dan kehadiran setiap bulannya, hari kerjanya. Besarannya ada tabelnya per golongan. Untuk satuannya golongan 1 dan 2 perharinya Rp35.000, golongan 3 perharinya Rp37.000,
golongan 4 per harinya Rp41.000. Untuk menentukan golongan P3K Bapak Ibu termasuk golongan apa, ada konversi tabelnya menjadi golongan PNS. Misal nanti Bapak Ibu golongannya, golongan P3K-nya golongan 5, berarti nanti golongan Bapak Ibu golongan 2A, artinya golongan 2. Selanjutnya, jika Bapak Ibu nanti golongan P3K-nya golongan 9, artinya golongan 3A, golongan 3. Tabelnya nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu atau di browsing saja di internet juga banyak terkait konversi golongan uang gaji P3K. Cara penghitungan uang makannya Bapak Ibu kita contohkan. Misal nanti posisi Bapak Ibu golongannya golongan 5, artinya golongan 2A, lulusan SLTA, akan mendapatkan besaran satuan uang makannya Rp35.000 per harinya untuk golongan 1 dan 2. Dikalikan total dalam 1 bulan, misal rata-rata contoh 20 hari, artinya akan mendapatkan Rp700.000 tanpa potongan pajak untuk golongan 1 dan 2. Golongan 3 ada pajaknya sebesar 5%. Golongan 4 juga ada pajaknya lebih besar lagi 15%. Cuma golongan 1 dan 2 saja tidak kena potongan pajak. Sekilas Bapak Ibu terkait penghitungan uang makan seperti itu. Kita lanjut ke bagian pendapatan selanjutnya. Tunjangan kinerja atau tukin. Tunjangan kinerja umumnya sama dibayarkan setiap bulan berdasarkan kinerja tentunya. Biasanya dibayarkan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulannya. Besaran tunjangan kinerja Bapak Ibu ditentukan oleh kelas jabatan pegawai ASN-nya. Untuk kelas jabatannya bisa dilihat di sini. Yang dipakai saat ini untuk Kementerian Agama atau Kemenak masih kelas jabatan yang lama. Bisa dilihat tabelnya Bapak Ibu untuk lulusan SLTA sederajat pelaksana kelas jabatan 5 sekitar 2.500.000 kurang lebihnya. Lulusan SLTA sederajat jabatannya kelas 5. Untuk S1 kelasnya biasanya kelas 7 sekitar 3 juta kurang lebihnya, dan seterusnya tergantung kelas jabatan masing-masing. Bisa dilihat nanti tabel dan aturannya yang berlaku terkait dengan kelas jabatan, karena ada perbedaan antara pelaksana atau struktural, fungsional. Untuk fungsional salah satunya contohnya adalah guru. Jadi ketentuan khususnya untuk token guru Bapak Ibu di Kemenak diatur secara umum seperti ini. Guru yang sudah sertifikasi yang dibayar hanya selisih tokennya saja. Jika ada selisihnya, selisihnya didapat antaranya, mohon maaf kami ulangi, selisihnya didapat antara perhitungan besaran nilai token dengan tunjangan sertifikasi guru per jenjangnya. Jika nilai besaran tokennya lebih besar atau lebih gede dari tunjangan sertifikasi, tunjangan provisinya artinya ada selisihnya. Contoh sederhana perhitungannya, besaran token Bapak Ibu Rp4 juta, sedangkan sertifikasi Rp3 juta. Artinya ada selisihnya Rp1 juta. Itulah yang dibayarkan untuk selisih token sertifikasi jika ada selisihnya. Selanjutnya, bagaimana dengan guru non-sertifikasi? Pada umumnya, dibayarkan tunjangan kinerja atau tokennya, namun hanya 50%, setengah dari nilai besaran token per jenjang jabatannya. Misal nanti tokennya Rp3 juta, artinya setengahnya atau 50%-nya Rp1.500.000. Kira-kira singkatnya kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk seterusnya nanti bisa dilihat aturan ketentuan yang berlaku seperti apa terkait dengan pendapatan dan penghasilan P3K Kemenak di tahun 2025. Sekali lagi Bapak Ibu bisa membayangkan nanti total pendapatannya berapa dari gaji pokok beserta komponen gaji yang ada, ditambah uang makan, ditambah dengan token.
Ngata-ngatanya Bapak Ibu untuk SLTA sederajat totalnya sekitar 6 juta rupiah, kurang lebihnya seperti itu. Oke? Kami cukupkan terlebih dahulu Bapak Ibu sampai di sini. Tentunya kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami, penjelasan kami ada yang salah, keliru kami dalam menyampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan tolong dikoreksi. Inti dari segala inti kami sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.